Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab Umdatil Ahkam, Ahaditsil Ahkam fi kitab Siyam. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis ahkam dari Umdatil Ahkam, yaitu di dalam kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ya, kitab Umdatil Ahkam di Al-Muallif, ya pengarangnya adalah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Taib. Hadis berikutnya datang dari Anas bin Malik. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qal kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faminna as-shaim wa minna al-muftir qala fanazzalna manzilan fi yawmin har wa aktharuna dhillan sahibul kisa faminna man yattaqi syams biyadihi qala fasaqata as-suwam wa qala al-muftiruna fadarabul abniyah wa saqaur rikab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahabal muftiruna al-yawma bil ajr rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah meridhoi beliau. Anas bin Malik rawi dari hadis ini yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menjadi pembantu Nabi ketika berusia 10 tahun, ya. Ketika berusia 10 tahun, ya, masih sangat kecil ya. Kemudian ketika Nabi wafat, beliau telah berumur 20 tahun. Ya. Maka beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Taib. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwasannya, ya, beliau berkata, "Fala darabani wala syatamani wala yaqulu li lima fa'alta hadza." Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Nabi tidak pernah memukulnya, tidak pernah mencela, mencaci maki, memarahinya, ya. Dan tidak pernah pula mengatakan kenapa engkau melakukan yang begini, melakukan yang begitu dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, kemuliaan, keagungan akhlak Nabi terhadap pembantunya. Kemuliaan dan keagungan, ya, lembutnya sikap Nabi terhadap pembantunya yaitu Anas bin Malik. Taib. Sekilas tentang rawi dari hadis ini sebagaimana pula yang telah berlalu yang kita telah bahas. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, ya, perjalanan.
Makna kana juga di sini menunjukkan yufidul istimrar, kebiasaan mereka dan kebiasaan Nabi dan para sahabat melakukan safar. Taib. Ya. Dan safar yang diinginkan di sini adalah safar dalam rangka Fathul Makkah. Itu perjalanan dalam pembebasan kota Makkah. Taib. Faminnas shaim wa minnal muftiru. Ya. Maka di antara kami ada yang berpuasa. Di antara kami ada yang berpuasa. Taib. Wa minnal muftiru. Dan di antara kami ada pula yang tidak berpuasa. Qala, beliau mengatakan, ya, Anas bin Malik berkata, fanazzalna fanazzalna manzilan fi yaumin har. Maka kami pun turun di suatu tempat pada hari yang sangat panas. Ya, di sini manzilan tidak disebutkan tempat tertentu, ya, tempat untuk singgah. Tidak ada keterangan tempat secara pasti, ya, yang seperti apa tempatnya. Di sini manzilan nakira masih umum. Taib. Fa'aktsaruna dhillan sahibul kisa. Maka di antara kami, ya, yang paling banyak naungannya, zilan, ini adalah naungan, ya, tempat untuk berteduh. Di antara kami yang banyak naungannya adalah sahibul kisah, yaitu orang yang memiliki kisah kain. Ya, jadi mereka bernaung dari terik matahari menggunakan kain. Faminna man yattaqi syams biyadih. Dan di antara kami ada pula orang yang, ya, yattaqi ini berlindung ataupun bernaung, ya, dari matahari, terik matahari dengan menggunakan tangannya. Qaib qala, Anas berkata, fasaqatas suwam. Maka, ya, orang-orang yang berpuasa pun ini suwam apa namanya, jam'u as-shaim. Orang-orang yang berpuasa sakot, ya, apa namanya, berjatuhan, ya, karena lelah, ya, haus dan lapar. Taib. Wa qamal muftiruna fadarabul abniyah fasaqaur rikab. Dan orang-orang yang tidak berpuasa mereka berdiri, ya, dan membuat sebuah abniya. Abniya ini semacam tempat bernaung, ya. Bisa diartikan kemah-kemah, ya. Dan orang yang tidak berpuasa mereka berdiri untuk membuat kemah, ya, tempat bernaung, wasaqaur rikab, dan memberi minum hewan tunggangan. Ar-rikab di sini yang diinginkan adalah onta. Karena pada masa itu hewan tunggangan adalah onta. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Ya. Zahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi membawa, ya, atau pergi dengan pahala. Maksudnya mereka yang tidak berpuasa mendapatkan pahala. Ya, itu pahala mendirikan bangunan untuk bernaung, ya, mendirikan tempat kemah untuk bernaung, ya, para sahabat yang lainnya, dan juga memberi minum hewan, ya. Maka mereka mendapatkan pahala dari hal tersebut meskipun mereka tidak mendapatkan pahala puasa pada hari itu, tetapi mereka mendapatkan pahala puasa di hari yang lain karena mereka harus mengqadanya. Taib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Taib. Jelas dari nas hadis bahwasanya, ya, Anas bin Malik ingin mengabarkan, ya, bahwasanya mereka sedang safar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka terdapat orang yang berpuasa, ya, dan ada pula yang tidak berpuasa. Dalam nas disebutkan famin nasaim wa minnal muftir. Ini menunjukkan bahwa bolehnya bagi musafir untuk berpuasa dan boleh pula tidak. Karena Nabi di sini takrir, ya, menyetujui. Ya, persetujuan Nabi merupakan hujjah tentang bolehnya berpuasa dan bolehnya tidak berpuasa. Taib. Ya.
Kemudian mereka pada saat safar singgah di suatu tempat, ya, yang di tempat itu sangatlah panas, ya, namun tidak ada naungan di tempat tersebut. Maka sebagian dari mereka bernaung dengan menggunakan kainnya. Disebutkan, ya, wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Sebagian kebanyakan dari kami bernaung dengan apa namanya? Kebanyakan dari kami yang banyak tempat bernaungnya adalah orang yang memiliki kain. Pamina man yattaqi syams biyadi. Ada juga yang bernaung dengan menggunakan tangan. Ya, thayyib. Dan orang yang berpuasa pun jatuh ketika itu fasaqata suam karena kelelahan, kehausan dan rasa lapar. Banyak yang terjatuh ke tanah. Thayyib. Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa yaitu dorobul am dorobul abniyah. Mereka mendirikan kemah-kemah, ya, untuk dan juga wa syaqar rikab dan memberikan minum untuk onta. Baik, maka Nabi bersabda ketika itu, ya zahabal muftirun al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi membawa pahala. Mereka mendapatkan pahala karena membantu para sahabat yang lain dalam mendirikan kemah untuk bernaung dan juga memberi minum, ya, hewan, memberi minum hewan. Ya. Baik, dan dimaklumi ya, memberi minum hewan ini termasuk mendapatkan pahala, termasuk kasih sayang manusia terhadap hewan. Ya. Rahmatun nas, ya, bil bahaim, yaitu kasih sayang manusia terhadap hewan. Sebagaimana dalam hadis lain yang telah masyhur, ya. Taib, ketika ada seorang yang beri minum anjing, maka sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, maka Nabi bersabda, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Ya, setiap yang memiliki hati yang lembut maka terdapat pahala. Ini adalah kisah seorang sahabat yang memberi minum anjing ketika itu. Taib. Maka dia mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala dari pekerjaan mereka, yaitu membuat kemah, memberi minum onta dan seterusnya. Ya. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari puasanya tapi di hari yang lain. Taib. Kemudian di antara faidah yang lain dari hadis ini jelas bahwasannya tidak berpuasa, ya, di sini para sahabat yang tidak berpuasa lebih utama daripada yang berpuasa karena, ya, ada sesuatu yang lebih baik yang harus dia kerjakan. Tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa apabila hal itu memang lebih baik, ya, membantu yang lain, ya. Taib. Maka di sini letak keutamaannya bahwasanya tidak berpuasa itu lebih lebih utama. Kemudian di antara faidah yang lain bahwasanya menghindari hal-hal yang membahayakan itu tidak mengurangi tawakal kepada Allah, tidak mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena orang-orang yang tidak berpuasa mereka telah menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya, yaitu bahaya dari kelaparan, ya, kehausan, keletihan karena panasnya. Dan ini memang menyulitkan para sahabat yang lain untuk berpuasa. Tayyib. Ini di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Intinya adalah boleh berpuasa, boleh juga tidak pada saat safar. Ya, hanya saja di sana pembahasan yang mana yang lebih utama. Maka dalam nas konteks dan konteks hadis ini jelas bahwasanya yang tidak berpuasa itu lebih utama. Ya, apabila memang dia menyulitkan baginya untuk berpuasa. Dan di sini jelas konteksnya bahwasanya orang yang tidak berpuasa justru mendapatkan pahala yang lebih karena mereka membantu Dorobul Abniyah, membuat kemah-kemah untuk bernaung para sahabat yang lain dan juga wasaqaur rikab dan memberi minum hewan sebagaimana telah disebutkan tadi. Taib. Mereka yang tidak berpuasa mendapatkan pahala tersebut dan juga mendapatkan pahala puasa ketika mereka mengqadha di hari yang lain. Taib, barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Qad qara'na darsal hadis fil kitab Ahaditsil Ahkam, yakni Umdatil Ahkam, lil Imam Syekh
Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Tayyib naktafi bihadzal kalam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.